Shalom Bapak Ibu semuanya yang menonton video ini. Mohon maaf sebelum saya lanjutkan apa yang mau saya sampaikan. Terlebih dahulu saya minta maaf bagi teman saya yang mungkin nanti saya bawa dalam cerita ini, yang merasa ya, bukan maksud saya untuk mencemarkan nama baik di sini, tapi saya ingin menyampaikan hal-hal positif pada saat ini, zaman sekarang ini ya kan, banyak kekhawatiran, terutama kalau kondisi kita sedang sakit ya kan. Nah, jadi di sini saya ingin cerita pengalaman saya 2 minggu kurang lebih ya yang lalu. Saya merasa khawatir, dalam artian kenapa saya bilang seperti itu. Waktu itu adik saya, adik ipar ya, adik dari suami saya, berangkat ke salah satu kota wisata di tempat kami ini. Jadi di sana kan rame ya teman-teman. Nah, saat ini kan masa pandemi, kita masih dianjurkan untuk stay at home ya, tinggal di rumah. Tapi kan mereka pergi ke suatu tempat wisata di daerah sini, sehingga khawatir ketemu banyak orang ya. Nah, dan kekhawatiran saya itu ya terbukti setelah dia pulang ke rumah. Sehari setelah dari tempat itu, dia mengeluh flu, pilek gitu kan. Saya langsung kaget, langsung khawatir gitu loh. Jadi kalau mau bawa ke rumah sakit, ada panik lah ya, takutnya masa-masa sekarang ini, sakit-sakit yang sekarang ini, itu kepikiran lah. Akhirnya dia di rumah istirahat 2 hari penuh, dia pagi sampai sore, malam, ke besoknya lagi pagi, sore, malam, tidur, tidak bisa beraktivitas lah seperti biasa. Nah, pikiran saya semakin panik, semakin khawatir ya. Waduh, kenapa ini anak ini? Ada apa? Gitu ya kan. Nah, jadi adik saya ini, saya tanya, kamu kenapa? Saya batuk pilek kak. Waduh, mau dibawa ke rumah sakit, khawatir. Lalu saya pikir-pikir, 2 hari penuh tidak bisa beraktivitas, selalu apa namanya, istilah nih halak kita Batak, kami orang Batak ya, Pak Ibu, teman-teman semua yang menonton video ini, morong-morong, merintih lah ya, kesakitan. Saya melakukan aktivitas saya di rumah karena saya memang ibu rumah tangga di rumah ya, jaga anak, 4 anak. Jadi khawatir, mana ini ya, mau dibawa ke rumah sakit, khawatir. Lalu saya pikir-pikir, lebih bagus lah tanya, ada seorang kakak di sini ya, kerjanya di klinik. Nah, tapi sebelum saya tanya, anak saya langsung demam. Nah, saya kepikir, loh kok demam? Apa seperti yang saya baca, saya dengar di medsos, penyakit yang sekarang ini menular gitu ya. Saya langsung panik lagi, kepikiran masa pandemi ini, kepikiran lagi, waduh demam. Langsung saya atasi, saya coba, saya panik tapi saya berusaha tenang, saya bawa dalam doa. Jadi anak saya ini saya kasih banyak minum, saya kasih teh. Jadi pokoknya saya tidak berani langsung bawa ke rumah sakit. Kenapa? Alasan satu, saya tidak punya banyak uang, kehidupan saya masih sederhana, makan 3 kali sehari bisa, itu sudah bersyukur banget, bersyukur sekali ya. Nah, jadi saya
kakak berani bawa ke rumah sakit dengan alasan itu tadi, uangnya terbatas, kedua masa pandemi ini gitu kan. Saya berdoa, saya bawa dalam doa supaya jauhlah penyakit yang sekarang ini. Nah, tapi tetap saya konsultasi dengan kakak ini, saya tanya apa obatnya ya, tidak saya biarkan begitu saja. Tapi saya tidak langsung bawa ke rumah sakit karena itu tadi alasannya sudah saya sebutkan ya teman-teman, bapak ibu ya. Jadi pikiran panik ada, tapi saya coba berusaha tenang. Nah, setelah konsultasi dengan kakak ini, ternyata teman-teman, si adik ini lumayan, anak saya juga demamnya turun gitu. Obatnya tahu teman-teman, cuma harga 20.000 dari klinik ya. Nah, saya sangat bersyukur jauh dari masa pandemi sekarang ini, dan puji Tuhan bisa sembuh dua-duanya. Nah, kenapa saya katakan judulnya seperti itu teman-teman? Karena saya cerita sama teman saya, tetangga yang hidupnya sudah bisa dikatakan lumayan lah ya, mewah ya. Nah, saya cerita karena saya lihat dia juga mengalami anaknya demam. Nah, jadi karena pengalaman saya, anak saya demam, saya kasih banyak air putih, teh, makan saya tetap bujuk supaya tetap ada tenaganya. Nah, karena saya mengalami kesembuhan, jadinya akhirnya saya sarankan seperti itu sama teman saya nih. Tapi teman-teman, karena mungkin duitnya banyak, kehidupannya sudah lumayan, nah dia menjawab apalah kalimatnya, saya takut kenapa-napa. Udah, tapi ya saya langsung bawa aja ke rumah sakit, saya tidak mau terjadi apa-apa, katanya gitu. Nah, itulah bedanya ya teman-teman. Kalau punya uang banyak dengan seperti saya yang hidupnya masih sederhana, bisa dibilang cukup lah ya, tidak kekurangan juga sih. Saya tidak mengabaikan berkat Tuhan ya, tetap mensyukuri, menyatakan cukup lah, tidak berlebih. Nah, teman ini mungkin sudah berlebih, jadi kalimatnya bisa seperti itu. Jadi saya di sini menyarankan buat teman-teman yang sama seperti saya, ya jangan langsung panik ya, tetap tenang kalau menghadapi anak yang seperti itu demam. Jadi bisa kasih banyak minum, istirahat yang cukup, tidak yang tadinya main ya suruh istirahat, ya istirahat total lah ya. Jadi makanannya tetap kita perhatikan. Jadi itu udah bedanya teman-teman, yang banyak duit dengan yang seperti saya ya, sederhana. Nah, mungkin si teman ini bukan maksud saya mencemarkan nama baiknya ya. Bagi yang merasa, mohon maaf, bukan maksud untuk mencemarkan nama baik, tapi ya mungkin kalaupun posisinya ya pasti akan melakukan hal yang sama. Tapi ini pesan saya buat teman-teman yang sama dengan saya lah ya kondisinya, ya jangan terlalu panik, tetap tenang, bawa dalam doa, semuanya akan baik-baik saja. Nah, puji Tuhan anak saya demamnya sudah sembuh, adik saya pun seperti itu, sudah bisa kembali beraktivitas. Nah, buat teman-teman di luar sana, dari yang kalian dapat dari video ini, yang kalian tonton, ambillah positifnya, yang kurang berkenan ya mohon dimaafkan ya. Shalom, salam sehat, semangat, dadah.